sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Bagaimana, apa kabarnya? Tentu kabar baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi untuk ibadah online pada sore hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap semua untuk memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, ayo siapkan hatimu, pikiranmu, fokus untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus sore hari ini. Adik-adik, kalau kakak katakan silakan berdiri, berarti adik-adik berdiri ya. Jangan ada yang duduk terus. Pokoknya kita memuji Tuhan dengan semangat. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau beribadah, memuji Tuhan. Bahkan juga sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami boleh melakukan ibadah sore hari ini dengan penuh sukacita daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Ayo, silakan berdiri, kita akan memuji Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore untuk teman-teman semua. Ayo semua berdiri dan semangat memuji Tuhan ya. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore teman-teman. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Selamat sore. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore teman-teman. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore teman-teman. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. 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 Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, pujian tadi berkata, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore untuk teman-teman semua. Ya, mari kita angkat pujian ini yang berkata, memuji Tuhan selalu. Ayo semua adik-adik dengan semangat. Semangat ya, memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia.
Ya, kita harus terus memuji Tuhan ya. Puji-pujian kita harus persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini lagi berkata, mata Tuhan melihat. Jadi mata Tuhan itu melihat kita ya. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, Tuhan melihat kita ya. Oke, kita angkat sama-sama pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo lebih semangat lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, masih ingat yel-yelnya adik-adik? Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Lebih semangat lagi, ayo. Yang di rumah semua, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Iya, luar biasa. Kita angkat pujian ini, ku kasihi kau Tuhan dengan kasih Tuhan. Ya, semua masih tetap berdiri. Ayo, semangat. Mana sukacitanya? Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo semua nyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan nyanyikan pujian ini. Satu anak Tuhan pergi ke sekolah minggu. Ya, kalau kita bawa teman baru lebih banyak lagi, iya pasti lebih bagus lagi. Pasti Tuhan senang ya. Ayo mari sama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman
anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk sore hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Eben. Sebelumnya kita akan angkat pujian ini ya, yang berkata, jadikan daku terangmu Tuhan. Hai semua adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan angkat pujian ini bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Jadikan daku terang Tuhan. Jadikan daku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tuhan sempurnakan setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, apa yang kami dengarkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eben. Adik-adik yang ada di rumah silakan duduk
dengar firman Tuhan dengan baik. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tentunya di rumah dan dimanapun kalian berada saat ini, tentunya kita semua memuji dengan penuh sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik semuanya siapkan diri kalian, jangan ada yang bermain atau mengganggu temannya ketika kebenaran firman Tuhan kita saksikan dan kita dengarkan pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini cerita firman Tuhan kita itu bercerita tentang seorang anak yang kehilangan nama. Sekali lagi, seorang anak yang kehilangan nama. Penasaran dengan ceritanya? Ayo, mari sama-sama kita saksikan dan dengarkan. Cerita firman Tuhan kita sore hari ini adalah anak kecil yang kehilangan namanya. Sekali lagi, apa? Anak kecil yang kehilangan namanya. Suatu hari, ketika di malam hari, ada seorang anak laki-laki yang sedang bersiap untuk tidur. Kemudian, dia masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya, mencuci kakinya, dan menggosok giginya. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya. Pada waktu kembali ke tempat tidurnya, dia masih mempunyai nama. Nah, siapakah nama anak seorang laki-laki ini? Iya, kita lanjutkan ceritanya adik-adik ya. Anak ini mempunyai nama yang bagus. Namanya indah sekali. Nah, adik-adik di rumah juga punya nama kan? Iya, ketika kita punya nama tentunya ada artinya. Iya, orang tua memberikan kita nama pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, sama dengan anak ini. Dia mempunyai nama dan namanya bagus sekali. Namanya adalah Daniel. Ketika dia kembali ke tempat tidurnya, dia masih mempunyai nama. Namanya adalah Daniel. Nah, kemudian datanglah ibunya. Ibunya menyapa Daniel. Hai Daniel, sudah waktunya untuk tidur. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan Daniel, mama, dan papa, dan semua orang di rumah ini. Kemudian Daniel menjawab, baik mama, pada malam hari ini Daniel tidak ingin berdoa. Wah, ketika dikatakan demikian, mamanya jadi kaget adik-adik. Rupanya Daniel tidak ingin berdoa malam ini. Iya, dia ingin memilih langsung tidur. Wah, ketika dikatakan demikian, hati mamanya jadi sedih. Iya, kemudian mamanya berkata kepada Daniel, suatu hari di rumah ini, mama dan ayahmu merasa kesepian. Kemudian mama dan ayah berdoa kepada Tuhan, meminta seseorang untuk ada di rumah ini. Sehingga mama dan ayah bisa bercerita, bisa memuji Tuhan, bisa membaca Alkitab bersama-sama dengan seorang anak. Dan mama dan ayah rindu ketika hadir seorang anak di rumah ini. Kami akan menamai dia Daniel. Sama seperti Daniel yang di dalam Alkitab, yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan selalu mencari Tuhan. Walaupun ketika dia berdoa, itu membahayakan nyawanya.
Karena kenapa? Ada larangan untuk tidak boleh menyembah Tuhan saat itu. Tetapi Daniel melakukannya. Dan kami rindu juga sebagai seorang anak yang nantinya akan hadir di rumah ini, kami beri nama Daniel. Sama seperti di dalam Alkitab. Tetapi pada malam hari ini, ketika dia sudah hadir di tempat ini, dia sudah besar, dia sudah tidak menjadi Daniel yang seperti kami harapkan. Jadi, alangkah baiknya kau tidak mempunyai nama. Wah, adik-adik, ketika dikatakan ibunya demikian, Daniel ini jadi kaget. Wah, kemudian dia berkata apa? Wah, mama, kalau aku tidak mempunyai nama, aku mau dipanggil siapa? Kemudian mamanya memeluk Daniel dan tidak berkata-kata apa lagi karena Daniel tetap tidak ingin berdoa. Setelah itu mamanya meninggalkan kamar dan mematikan lampu. Dan keesokan harinya ketika Daniel bangun pagi, Daniel berkumpul bersama keluarganya di dapur. Kemudian dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menyapa Daniel. Halo, Buyung. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Kau sudah bangun dan tentunya dengan sehat. Iya. Nah, adik-adik, ayo, apa yang dikatakan ayahnya? Halo, Buyung. Wah, Daniel jadi kaget. Kenapa ayahku memanggil aku Buyung? Iya, padahal namaku Daniel. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, Ayah, kenapa memanggilku Buyung? Namaku Daniel. Kemudian ayahnya berkata lagi kepada anak kecil ini. Iya, dia berkata demikian. Ayah sudah mengetahui ceritamu tadi malam. Karena engkau tidak mau berdoa dan mengucap syukur, kau telah kehilangan namamu, anakku. Dan pada saat ini, kau bukan lagi dipanggil Daniel, tetapi dipanggil Buyung. Ya, jadi adik-adik, Buyung itu nama panggilan di suatu daerah ya. Iya, nama panggilan seorang anak laki-laki. Nah, sangat sedihlah hatinya daripada anak laki-laki ini. Karena kenapa? Dia dipanggil Buyung yang bukan namanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, senang tidak adik-adik di rumah kalau dipanggil yang bukan namanya? Wah, pasti kita tidak senang kan? Nah, sama dengan anak ini. Anak laki-laki ini dia sangat tidak senang, dia sangat sedih. Karena semua orang di rumahnya, ayahnya, ibunya, kakaknya, neneknya memanggil dia Buyung yang bukan namanya. Akhirnya dia karena sedihnya dia tidak melanjutkan sarapan paginya bersama dengan keluarganya. Dia kemudian kembali ke kamar, dia menangis dan merenungkan, wah, kenapa ya orang tuaku, kenapa ayah, papa, mama dan nenekku memanggil nama yang bukan namaku. Dia sangat sedih. Akhirnya ketika dia berada di kamar, kemudian dia masih merasa lapar adik-adik. Iya, dia kembali keluar menemui neneknya yang berada di dapur. Karena saat itu tinggal ada neneknya. Iya, ayahnya sudah pergi untuk bekerja dan ibunya juga sudah pergi ke pasar. Kemudian dia berkata kepada neneknya, Nenek, sebentar siang temanku akan ada datang ke rumah. Namanya John. Dia akan belajar bersama-sama dengan aku dan bermain bersama-sama dengan aku. Iya. Sebentar dia ingin makan kue dari nenek. Ya. Nah, adik-adik, setelah dia menyampaikan demikian, kemudian anak laki-laki ini, ingat dia kehilangan namanya ya. Anak laki-laki ini kembali lagi ke kamar. Iya. Setelah dia kembali ke kamar, habis mandi,
dan mengganti pakaiannya, kemudian kembali lagi ke dapur. Dan dia melihat, wah di dapur rupanya sudah ada kue buatan neneknya. Nah rupanya neneknya lagi bikin kue. Kuenya tentunya enak dong. Nah di sini siapa punya orang tua yang suka bikin kue? Pasti buatan mereka enak dong. Karena kenapa adik-adik? Orang tua membuat baik itu makanan, baik itu kue, itu dengan kasih sayang. Iya, jadi kalau ada bedanya, wah kak beda tuh kue di sana dengan di rumah. Iya, karena kenapa? Karena yang dibuat di rumah penuh dengan kasih sayang. Iya, kita lanjut. Nah, ketika dia melihat kue kecil, kemudian ada tulisan nama di atasnya. Dia melihat, wah kue kecil ini ada tulisan namanya. Iya, ini nih nama teman saya nih. Jon, John. Nah, di kue kecil yang lain, kenapa tidak ada nama-nama yang nama saya ya? Nah, adik-adik dia rasa kaget. Kenapa? Karena di kue-kue yang lain tidak ada nama, tulisan nama lagi, hanya ada tulisan nama temannya. Wah, dari situ dia merasa sangat tambah sedih karena orang tuanya atau neneknya pun sudah tidak memperhatikan dia. Kemudian dia berkata kepada neneknya, wah, nenek sudah tidak sayang lagi kepada saya. Saya akan keluar dari rumah ini. Papa mama saya sudah tidak sayang lagi kepada saya. Saya akan keluar dari rumah ini dan pergi jauh. Setelah dia berkata demikian, dia lari keluar. Dia pergi sejauh mungkin. Dia lari sejauh mungkin. Iya. Dan ketika dia capek untuk lari adik-adik, dia berhenti di suatu tempat. Iya. Di suatu tempat dia melihat bahwa ada tempat permainan. Dia melihat, wah, dia sangat senang sekali. Iya, hatinya terhibur. Dan dia mengingat, wah ini mainan-mainan ini punya nama. Iya, sedangkan dia kehilangan namanya. Nah, lanjut ketika dia lagi asik memperhatikan apa yang ada di depannya, kemudian dia melihat satu alat yang cukup besar. Iya, mesin yang cukup besar. Nah, mesin itu adalah mesin untuk menggaruk yang namanya tanah. Iya, kalau di sini dikatakan ekskavator. Nah, dia menggali tanah. Iya, saking dia senangnya adik-adik, iya, dia maju terus dan memperhatikan. Tanpa dia perhatikan, rupanya dia sudah berdiri di depan cangkang daripada ekskavator ini. Kemudian, iya, ekskavator ini bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia masuk ke dalam cangkang itu. Akhirnya, dia ikut naik ke cangkang itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika dia di dalam bahaya? Iya, dia kemudian merasa ketakutan. Karena kenapa? Cangkang dari ekskavator itu naik ke atas. Dan ketika ekskavator itu cangkangnya naik ke atas, iya, drivernya jadi kaget karena melihat ada seorang anak kecil di dalam cangkang ekskavator itu. Akhirnya dia keluar. Kemudian dia berkata, "Adik, jangan takut. Tetap diam di situ. Nanti aku akan menurunkanmu." Iya, tetapi dia sudah merasa takut adik-adik. Kemudian di dalam hatinya dia teringat bahwa bagaimana suatu hari ibunya berkata kepada dia demikian, "Daniel, suatu hari engkau tidak akan bersama-sama dengan ibu dan ayahmu. Suatu hari engkau akan sendiri. Suatu hari engkau akan berbuat dan bertindak sesuatu dengan sendiri, mengambil keputusan dengan sendiri. Jadi ketika engkau sendiri, engkau terus andalkan Tuhan dimanapun Daniel berada. Maka Tuhan akan menolongmu." Wah, Daniel ingat bahwa perkataan ibunya harus mengajarkan dia harus berdoa dan memohon perlindungan dengan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Daniel adik-adik? Yang tadinya tidak mau berdoa, malas berdoa.
karena keadaan demikian, Daniel berdoa kepada Tuhan. Iya, kemudian dia katakan dia ucapkan demikian, Tuhan, tolong saya, tolong Daniel, Tuhan, tolong agar Daniel boleh kembali selamat dan keluar dari tempat ini karena Tuhan menyertai Daniel. Tolong Daniel, Tuhan, tolong Daniel, Tuhan. Akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Maka driver daripada ekskavator ini kemudian menurunkan Daniel, dan Daniel pun turun dan tidak terjadi apa-apa. Perlindungan Tuhan terjadi atas kehidupan Daniel. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari peristiwa itu, ketika Daniel sudah mengalami hal itu, kemudian dia kembali ke rumah, dia bertemu dengan orang tuanya, dia meminta maaf kepada ayah, ibunya, kepada neneknya, kepada kakaknya, dan kemudian dia belajar untuk berdoa kembali, ya, dan mengambil keputusan bahwa mau terus berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Daniel sudah diselamatkan. Iya, jadi ketika temannya datang, si siapa tadi temannya? John. Dia mengajak juga John untuk berdoa bersama-sama. Nah, mereka berdoa bersama-sama, kemudian jadilah Daniel seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya, seperti di dalam Alkitab, yang terus dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, seperti kisah Daniel di dalam Alkitab. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Dan pembelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita sudah saksikan dan dengarkan pada sore hari ini. Iya, dimana kalau kita ketahui bahwa tadi ada seorang anak yang namanya Daniel. Nah, ketika dia tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya, malas untuk berdoa, iya, dia sudah kehilangan namanya. Karena kenapa? Pada dasarnya Daniel tidak menjadi dirinya seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Iya, jadi adik-adik yang di rumah jangan sampai mengalami hal demikian. Karena siapapun kita sebagai orang percaya, ya, punya nama, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Yang dimana anak-anak Tuhan adalah orang anak-anak yang punya pribadi yang taat kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan lewat baca kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua dan taat kepada Tuhan dan orang tua. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, siapa nama kalian? Jangan sampai kehilangan nama kalian, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti kata firman di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, jadi akuilah Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi anak-anak terang, terus melakukan yang terbaik, dan ingat, taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita semua terus jadi berkat. Ketika kita sudah diselamatkan, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang mengajarkan kami untuk terus menjadi pribadi yang taat dan takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan dan dengar-dengaran juga kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus menjadi pribadi yang memberkati dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengar pada sore hari ini yang disampaikan oleh Kak Eben. Tuhan Yesus memberkati Kak Eben. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Ya adik-adik, mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan kami agar berguna untuk pelayanan Tuhan, pelayanan sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Baik, dengan demikian ibadah sekolah minggu sore hari ini telah selesai. Doa penutup akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan. Ya, puji Tuhan, selamat sore adik-adik. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa juga teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur Tuhan kepadamu pada sore hari ini atas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Istimewa untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami memberkati mereka, pertumbuhan fisik mereka diberkati Tuhan. Teristimewa iman mereka. Semakin hari semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Iman mereka bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan biar sentiasa berkati kehidupannya Tuhan. Kau pelihara mereka siang dan malam. Orang tua mereka juga diberkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, dan Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Kakak-kakak yang ambil bagian, baik pemain musik, pujian, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati mereka semua, urapi mereka semua. Semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua adik-adik yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Senantiasa Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan senantiasa bertumbuh dan berbuah atas kehidupan mereka. Semakin hari iman mereka bertumbuh karena firman Tuhan yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja.